Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya kalian sehat semua, nggih. Walaupun hari ini masih daring, anak-anak harus tetap apa? Semangat. Di sini saya akan melanjutkan bab 6 yang berjudul Pertumbuhan Ilmu Pengetahuan pada Masa Umayyah. 1. Daulah Umayyah di Damaskus. Pada tahun berapa? 661 sampai 750 Masehi. Daulah Umayyah berdiri selama 90 tahun. Pendiri bernama siapa? Nah, di sini sudah jelas, nggih. Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Daulah Umayyah menjadi Damaskus sebagai pusat apa? Pemerintahannya. Nggih. Nah, kalian pasti tahu bahwa saat ini Damaskus menjadi ibu kota di mana? Yang tahu? Negara Suriah. Nah, Khalifah Bani Umayyah sebagai berikut. Nomor 1 poin A, Muawiyah bin Abu Sufyan, Muawiyah 1 tahun 660 sampai 680 Masehi. B. Yazid bin Muawiyah, maksudnya di sini Yazid 1 tahun 680 sampai 683 Masehi. C. Muawiyah bin Yazid, Muawiyah 2 maksudnya tahun 683 sampai 684 Masehi. D. Marwan bin Hakam, maksudnya di sini Marwan 1 tahun 684 sampai 685 Masehi. E. Abdul Malik bin Marwan tahun 685 sampai 705 Masehi. F. Al-Walid bin Abdul Malik, maksudnya di sini Al-Walid 1 tahun 705 sampai 715 Masehi. G. Sulaiman bin Abdul Malik tahun 715 sampai 717 Masehi. H. Umar bin Abdul Aziz, maksudnya di sini Umar 2 tahun 717 sampai 720 Masehi. I. Yazid bin Abdul Malik, maksudnya di sini Yazid 2 tahun 720 sampai 724 Masehi. J. Hisham bin Abdul Malik tahun 724 sampai 743 Masehi. Walid bin Yazid, maksudnya di sini Al-Walid 3 tahun 743 sampai 744 Masehi. L. Yazid bin Walid, maksudnya di sini Yazid 3 tahun 744 Masehi. M. Ibrahim bin Al-Walid tahun 744 Masehi. N. Marwan bin Muhammad, maksudnya di sini Marwan 2 Al-Himar tahun 745 sampai 750 Masehi. Niku tadi nggih para khalifah Bani Umayyah. Terus selanjutnya, pada saat Daulah Umayyah diperintah oleh Al-Walid bin Abdul Malik, keadaan negara sangat tentram, makmur, dan tertib. Umat Islam merasa nyaman dan hidup bahagia. Terus di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, perluasan wilayah dilakukan ke Perancis melalui pegunungan Pirenia.
Di sini ada misinya nggih. Misi ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghafiqi, Muawiyah bin Abu Sufyan, mendirikan dinas, pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatannya di sepanjang jalan. Jadi dulu itu belum ada ya seperti mobil, itu belum ada. Jadi apa? Penggantinya apa? Yaitu tadi kuda. Selain kemajuan dalam bidang pemerintahan, ilmu pengetahuan juga dikembangkan pada masa itu. Perkembangan ilmu pengetahuan tersebut meliputi, di sini ada poin A, ilmu agama. Ilmu agama itu seperti apa saja? Seperti Al-Quran, Al-Hadis, dan apa? Fikih. Terus ada poin B, ilmu sejarah dan geografi. Geografi itu meliputi apa saja? Segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Itu tadi ilmu sejarah dan geografi. Ada apa saja tadi? Membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. C. Ilmu pengetahuan bidang bahasa. Nah, di sini bahasanya apa saja? Segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, dan saraf dan lain-lain. Terus ada poin D, bidang ilmu filsafat. Bidang ilmu filsafat yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bangsa asing. Seperti ilmu apa? Kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu yang berhubungan dengan itu serta ilmu apa? Kedokteran. Itu tadi ya yang di bidang ilmu filsafat. Ada kimia, astronomi, ilmu hitung, kedokteran. Niku nggih. Terus poin 2, ada Daulah Umayyah di Andalusia pada tahun 756 Masehi sampai 1031 Masehi. Kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir pada tahun 750 Masehi. Kekhalifahan pindah ke tangan Bani Abbasiyah. Adapun amir-amir Bani Umayyah yang memerintah di Andalusia, maksudnya di sini Spanyol, sebagai berikut. A. Abdurrahman Ad-Dakhil, maksudnya di sini Abdurrahman I, tahun 756 sampai 788 Masehi. B. Hisham bin Abdurrahman, maksudnya di sini Hisham I, tahun 788 sampai 796 Masehi. C. Al-Hakam bin Hisham, maksudnya di sini Al-Hakam I, tahun 796 sampai 822 Masehi. D. Abdurrahman Al-Ausad, maksudnya di sini Abdurrahman II, tahun 822 sampai 852 Masehi. E. Muhammad bin Abdurrahman, maksudnya di sini Muhammad I, tahun 852 sampai 886 Masehi. F. Munzir bin Muhammad, tahun 886 sampai 888 Masehi. G. Abdullah bin Muhammad, tahun 888 sampai 912 Masehi. H. Abdurrahman An-Nasir, maksudnya di sini Abdurrahman III, tahun 912 sampai 961 Masehi. Terus, bentar. Untuk selanjutnya, I. Hakam Al-Muntasir, Al-Hakam II, tahun 961 sampai 976 Masehi. J. Hisham II,
tahun 976 sampai 1009 Masehi. L. Sulaiman tahun 1013 sampai 1016 Masehi. M. Abdurrahman 4 tahun 1016 sampai 1018 Masehi. N. Abdurrahman 5 tahun 1018 sampai 1023 Masehi. O. Muhammad 3 tahun 1023 sampai 1025 Masehi. P. Hisham 3 tahun 1027 sampai 1031 Masehi. Nah, di sini pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan terjadi pada masa pemerintahan Amir yang ke-8. Yakni siapa yang ke-8? Abdurrahman An-Nasir dan Amir yang ke-9, yakni Hakam Al-Muntasir. Terus 3. Perkembangan ilmu pengetahuan. Di sini ada poin A, ilmu kimia. Ilmu kimia di antara ahli kimia ketika itu adalah siapa? Abu Al-Qasim Abbas Ibnu Farnas yang mengembangkan ilmu kimia murni dan kimia terapan. Ilmu kimia murni maupun kimia terapan adalah dasar bagi ilmu farmasi yang erat kaitannya dengan ilmu apa tadi? Kedokteran. Itu tadi yang ilmu kimia. B. Kedokteran. Di antara ahli kedokteran ketika itu adalah Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Ia dikenal sebagai ahli bedah, perintis ilmu penyakit telinga, dan pelopor ilmu penyakit kulit. Nah, di dunia barat dikenal dengan Abul Qasis. Itu ya, itu kalau di dunia barat. Terus C. Sejarah. Sejarah di sini ada Abu Marwan Abdul Malik bin Habib. Salah satu bukunya berjudul Al-Tarikh. Ia meninggal pada tahun 852 Masehi. Abu Bakar Muhammad bin Umar dikenal dengan Ibnu Qutiyah. Karya bukunya berjudul Tarikh Iftitah Al-Andalus. Terus ada yang 3 ini ya, Hayyan bin Khalaf bin Hayyan. Karyanya Al-Muqtabis fi Tarikh Rijal Al-Andalus dan Al-Matin. Itu tadi sejarah nggih. Terus yang D, bahasa dan sastra. Setelah itu ada 4, pertumbuhan kebudayaan. Ada arsitektur, ada organisasi militer, ada perdagangan. Yang terakhir ada kerajinan. A. Arsitektur. Perkembangan di bidang arsitektur ini terlihat dari bangunan-bangunan artistik serta masjid-masjid yang memenuhi kota. Kota lama pun dibangun menjadi kota modern. Mereka memadukan gaya Persia dengan nuansa Islam yang kental di setiap sudut bangunannya. Jadi kota lama itu dirubah menjadi kota modern. Yang awalnya modelnya jadul, terus akhirnya menjadi model yang terbaru, model yang sekarang. B. Organisasi militer. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, ini militer dikelompokkan menjadi 3. Apa saja? Angkatan, yaitu angkatan darat. Maksudnya di sini Al-Jun. Angkatan laut, maksudnya di sini Al-Bahiriyah, dan angkatan kepolisian. Itu tadi organisasi militer dibagi menjadi 3. Ada Al-Jun, Al-Bahiriyah, dan kepolisian. C. Perdagangan.
Setelah Bani Umayyah berhasil menaklukkan sebagai wilayah, jalur perdagangan menjadi semakin lancar. Ibu kota Basrah di Teluk Persi pun menjadi pelabuhan dagang yang ramai dan makmur. Begitu pula kota Aden. Itu nggih. Terus yang dia ada kerajinan ketika Khalifah Abdul Malik menjabat, mulailah dirintis pembuatan tiras. Maksudnya di sini semacam bordiran ya. Anak-anak sudah tahu kan bordiran itu seperti apa? Yakni cap resmi yang dicetak pada pakaian khalifah dan para pembesar pemerintahannya. Itu tadi ya, pertumbuhan kebudayaan itu tadi ada 4 nggih. Terus cukup sekian materi dari Ustazah. Misalkan anak-anak masih bingung, bisa dibuka kembali nggih. Dimulai dari awal tadi, silakan anak-anak bisa dicatat yang poin-poinnya penting. Jangan sampai anak-anak bukunya itu masih kosong, tidak ada catatan sama sekali. Anak-anak jika ingin sukses di dunia dan akhirat, ya anak-anak harus bersungguh-sungguh. Jangan sampai bermalas-malasan. Niku nggih. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.